gambarnya? Oke. Ketua kelasnya boleh dipimpin dulu ya. Siapa kelasnya? Dipimpin doa juga ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk sambil doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama akan melaksanakan pertemuan yang kau berikan agar kami ini bermanfaat juga Tuhan yang mengucapkan Yesus ya. Semangat sekali ya. Semangatnya semakin luar biasa ya. Oke, anak-anak hari ini ya kita akan mengawali ya pembelajaran kita di semester 6 ini dengan materi yang baru ya. Materinya adalah tentang asam basa, gitu ya. Jadi kita akan mengawali dulu memang dengan kegiatan praktikum. Jadi tujuannya supaya kalian menemukan konsep, gitu ya. Kalian bisa menemukan konsep, kemudian kalian bisa memahami dulu materi asam basa itu apa sih yang akan kita pelajari di dalamnya, ya. Nah, mungkin sebelumnya Ibu akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi silakan Ibu minta ada perwakilan ya dari satu siswa dulu ya untuk maju ke depan. Ya, sini ya Bu ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Floren nanti akan menuliskan ya. Mungkin satu kata atau dua kata begitu ya, satu kata dua kata di selembar kertas putih ini. Ya, jadi kan kita tahun baru kan diawali dengan selembar kertas yang putih kayak gitu ya. Nah, ini nanti akan dituliskan satu atau dua kata oleh Floren ya dengan menggunakan tinta ya. Tintanya itu bukan tinta yang seperti bolpen gitu ya, jadi tintanya itu berupa larutan ya. Nanti Floren akan menuliskan dengan larutan yang sudah disiapkan ya. Kemudian nanti ada satu orang lagi yang akan menyemprotkan tulisan dari Floren ya. Nah, jadi silakan Floren tulis dulu ya. Floren tulis dulu katanya gitu ya. Nanti yang lain ya, kalau tidak ada silakan Floren tunjuk sama teman cowok yang menggantikan selanjutnya. Tunjukkan bakatmu. Oke, sekarang perhatikan ya. Tugas dari Matthew ya adalah menyemprotkan larutan deterjen. Sudah boleh beli tulisan larutan deterjen ya, yang akan disemprotkan ke tulisan yang sudah ditulis oleh Floren sebelumnya, gitu ya. Nanti coba diamati. Ini kan kalau kalian amati dari Indra misalnya, kelihatan nggak tulis apa Floren? Kurang kelihatan. Kelihatan. Dari Indra nggak kelihatan ya? Oke, silakan dulu kamu semprotkan. Iya, ya. Oke. Apa tulisannya? Asam basa. Apa perubahannya? Semprot dan sudah disemprot. Coba angkat tangan. Salah satu angkat tangan. Valen mau jawab. Valentino. Warnanya Bu. Warnanya kenapa Len? Jadi transparan. Ini jadi terlihat Bu. Jadi terdiri kan nggak kelihatan tulisannya Bu. Nah sekarang pas disemprot larutan deterjen jadi kelihatan Bu. Jadi tulisannya asam basa. Oke. Berarti ada perubahan warna apa? Melvin. Ya, transparan ke ungu. Transparan ke ungu atau dari tidak berwarna menjadi Warna. Oke ya. Sepakat ya semuanya ya. Nah, berarti apa yang akan kita pelajari atau kita praktekkan di sini nanti arahnya juga seperti itu. Silakan duduk ya. Ya, jadi arahnya nanti yang akan kita praktekkan ya adalah menguji, gitu ya, menguji larutan yang sudah Ibu sediakan di depan. Ya, nanti akan kalian amati, gitu ya, kalian amati kemudian kalian praktekkan, kalian uji dengan indikator itu yang menyebabkan dengan perubahan warna, gitu ya. Jadi nanti kalian silakan mengujinya satu persatu
Ini ya, Nak, ya. Prinsipnya semua bahan alami ya, entah itu cuka, jeruk, ataupun es sabun itu nggak semuanya bisa dicicipi ya. Jadi ada yang tidak bisa dicicipi, oleh karena itu kita harus uji. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya itu adalah untuk mengetahui ya, jadi mengetahui sifat asal basa ya dengan menggunakan indikator yang sudah disediakan di depan ini ya, indikator lakmus. Ya nanti kalian bisa ambil ya, lakmus itu ada dua macam, merah dan biru ya. Kemudian indikatornya ada universal yang seperti ini ya, dan indikator bahan alam ada dua, yaitu kunyit dan juga kol. Ya, tujuannya itu ya. Oke. Nah, berikutnya ya, coba ini nanti ada video singkat ya yang bisa kalian simak gitu ya, terkait dengan sifat dari asam dan juga basa ya. Terus kalian coba kaitkan ya, jika indikator misalnya indikatornya indikator universal yang ini ya, itu kalian teteskan pada larutan jeruk katakanlah. Nah, kira-kira nanti bagaimana? Nanti arahnya rumusan masalah gitu ya. Jadi rumusan masalahnya nanti kalian berdasarkan dari larutan yang sudah disediakan di depan ya, dikaitkan dengan pertanyaan. Nah, coba sih sampaikan dalam bentuk kalimat sih. Mau mulai? Ya, yang keras dari video di sana bisa diketahui mungkin asamnya itu bersifat agak korosif, jadi kerak di koinnya itu bisa dihilangkan. Oke, ada pendapat lagi Fit? Ya, gitu. Sementara itu ya, jadi menurut David ya, asamnya bersifat korosif ya. Jadi dengan adanya kerak pada logam itu, koin logamnya ya, itu yang menyebabkan dia bisa membersihkan kotoran ya. Kita mulai, ini kan sudah di dalam kelompoknya ya. Tadi yang masuk atau yang tertulis di nomor awal itu adalah ketua kelompok. Masih itu tadi ya, yang tertulis di awal ya. Nah, Ibu minta kalian maju ke depan terlebih dahulu, ketua kelompoknya masing-masing ya. Oke ya, silakan ditulis rumusan masalahnya. Saya lagi ya, berdasarkan larutan yang ada di meja depan. Ya. Jangan lupa saat merumuskan masalah itu kan ada hipotesa ya bawahnya ya. Nah, hipotesa itu untuk menjawab rumusan masalah dari kalian. Nah, yang akan kita buktikan kebenarannya melalui praktikum. Ya. Jadi kalau kalian bikin rumusan masalah, ya kalian sudah harus tahu jawabannya apa. Itu kan? Nah, dari pengantarnya tadi kan sudah sedikit digambarkan ya. Nah, sedikit digambarkan. Kalau melakukan deterjen disemprotkan ke sebuah kertas, ya. Nah, sebuah kertas yang sudah ditulis dengan tinta. Tinta itu sebenarnya tadi berasal dari indikator fenoktalen (PP). Ya, jadi sudah ada indikator di situ. Ya. Nah, silakan nanti kalian rumuskan, gitu kan ya. Larutan ujian di depan ini kalau diuji dengan indikator nanti bagaimana? Itu ya, Nak ya. Nah, jangan lupa kalau sudah merumuskan masalah harus tahu jawabannya itu. Hipotesanya maksudnya berarti ya. Itu ya, ada perwakilan. Jika maukah jika mau dicampurkan dengan kita milih tiga gitu nggak gitu terus kita buat HCl-nya diganti H2SO4 ganti ya. Nanti kami aku saya. Yang mana? Yang mana? Pilih 3 larutan. Betul.
yang deret kelompok 1 2 ya, silakan bergantian mengambil larutan di sebelah sana dulu sesuai dengan ya. Jadi kalian rancang prosedur kerjanya, gitu kan? Kemudian kalian ambil larutannya, dan bahas itu tidak melakukan volumenya ya, tapi dikira-kira sendiri ya. Alat bahannya kalian ada di depan, ya. Dicek dulu ya, alat bahannya dibutuhkan apa aja ada di depan. Terus masing-masing kelompok bergantian ya. Di kelompok ini kalian mau sama bapak yang dulu mengantar larutannya di sini. Ya, oke, silakan perwakilan kelompok aja yang mengambil alatnya dulu sambil dirancang prosedur kerjanya ya. Nah, silakan diuji dulu dengan indikator lampu dan universal ya. Bagi yang sudah ambil dalam pengamatan ya. Kalau sudah, tulis di data pengamatannya hasil pengamatanmu seperti apa ya, dari indikator lampu dan universal. Itu ya. Kalau sudah, secara bergantian baru maju ke depan ini ya untuk menguji dengan indikator bahan alam. Sambil diingat-ingat ya, ini jangan sampai apa, jangan sampai dewa ya. Kita bereaksi kalian itu sambil diingat-ingat. Apalagi yang nggak berwarna, diingat-ingat. Semuanya diisi data tulisannya ya. Iya, ini laki-laki. Warna itu sesuaiin sama itu nih. Setuju kan? Buang ya. Sudah tahu warna mana ya sih? Ini 7. Yang ini loh. Bisa makno. Ya lebih rasanya. Sedikit. Lainnya silakan ya, anak ya. Lakmus yang tadi sudah diberikan tuh yang berwarna merah ketika cairannya asam itu akan berwarna biru ketika sorry. Jadi kalau misalnya lakmusnya warna merah ditaruh di cairan yang asam itu nanti warnanya bakal tetap. Tapi kalau misalnya lakmus biru ditaruh ke cairan yang asam itu bakal berubah jadi merah. Terus kalau lakmus merah ditaruh di cairan yang basah itu nanti bakal berubah jadi biru. Terus kalau si lakmus birunya itu tetap jadi biru. Uji dengan indikator lakmus, dia akan memerahkan lakmus biru. Ya. Ada kelompok yang tidak sependapat? Kelompok lainnya sama semua? Oke, berarti yang basah sebaliknya ya, Ya. membirukan lakmus yang warna merah. merah. Oke. Kunci ya, kesimpulan pertama ya. Oke, kesimpulan kedua. Terus tidak semua bahan alam yang ditambahkan pada asam basa tertentu itu akan berubah warna. Juga tidak semua bahan alam akan tetap warnanya ketika ditambahkan asam dan basa. Oke. Kelompok lain ya, yang disampaikan Valen benar. Tapi coba ada yang bisa lebih menspesifikan nggak tentang perubahan warna dari indikator volume kalau di larutan asam bagaimana, larutan basa bagaimana, dan indikator kunyit di larutan asam bagaimana, larutan basa bagaimana. Kalau mau coba jawab supaya lebih jelas, karena mungkin kesimpulan itu harus tahu ya. Maksudnya kalau seperti volume ini kan dari biru atau hijau menjadi ungu misalnya, ya di larutan asam dia apa?
misalnya ya. Kalau di lautan basah dia biru. Nah, kayak gitu lah maksudnya. Ada warna yang lucu, kelompok lain mungkin oranye. Kamu gimana? Kesimpulan tentang indikator bahan alam. Untuk indikator bahan alam, Kolumbu dapat membedakan larutan asam basa melalui reaksi yang merubah warna indikator, sedangkan kunyit tidak bisa. Ya, tentang warnanya apa, Vin? Kalau kunyit, Contohnya kalau misalnya kunyit, coba. Nah, kalau untuk kunyit sebagian besar dari larutan asam basanya warnanya tetap yaitu orange. Sedangkan kalau kol ungu untuk air jeruk nipis dia tetap tapi sebagian besar dia berubah warna. Misalnya air jeruk keprok dia jadi pink, terus larutan H2SO4 dia jadi merah darah, soda kue dia menjadi biru, air sabun menjadi merah, larutan NaOH menjadi orange, dan karena aqueous itu netral dia tetap. oke, ya. Sudah disebutkan persatu malah ya sama Melvin ya. Begini ya, kalau indikator bahan alam yang baik itu harus menunjukkan perubahan warna yang signifikan. Ya, kalau awalnya dia ungu jadi karena larutannya awalnya tidak berwarna ya, deteksi dengan indikator warna ungu jadi biru misalnya ya. Nah itu berarti dia indikator yang baik. Ya, kalau dibandingkan kunyit tadi itu kan letaknya hampir sama semua kan ya. Apa itu istilahnya orange, kuning, jingga gitu ya. Itu berarti dia indikator yang kurang baik. Tapi bisa sebenarnya untuk membedakan asam basa bisa. Hanya dia sifatnya kurang baik. Berarti bedanya ya. Oke, sekarang ya indikator universal. Sampaikan lah ya kesimpulannya gimana. Sesuai dengan teori di bahan ajar kan? Ya. Gimana? Sampaikan gimana? Dari data saja, di data. Nanti bedanya apa berapa. Buat kesimpulan indikator universal itu, kalau misalnya yang larutan asam itu rentangnya itu dari 0 sampai 7 kurang dari 7. Kalau misalnya di 7 itu larutannya itu termasuk netral. Nah kalau misalnya lebih dari 7 sampai 14 itu termasuk netral. Pendapat ya, ya, betul. Soal itu ya, asam basa itu dibatasi angka 7 maksudnya. Kalau angkanya sebelum angka 7 berarti dia asam, kalau sudah angka 7 sampai 14 ya maksimal ya, berarti dia basal. Berarti ya, bedanya ya. Nanti di konsep pun juga akan perhitungannya seperti itu hasilnya ya. Yang asam ya, letaknya 0 sampai 6 sekian, maksimalnya 7 kalau basal lebih dari 7 sampai 14. Oke? Sampai sini ada yang masih bingung? Boleh bertanya dulu, udah? Oke, kalau nggak ada, bisa beri applause ya untuk kita semua ya. Oke. Ya, kalau sudah berarti bisa diampulkan LKPD-nya boleh ya. Nanti saya bisa keluar saja ya, ampulkan LKPD-nya ya. Silakan beres. Kemudian ketua kelas kalau sudah siap, sudah disiapkan kelasnya. Oke. Thank you Pak. Ya, selesai nggak selesai dikumpulkan kamu ya. Siapa selesai? Ayo dibereskan.
Terima kasih. Ya, siapkan kelasnya boleh deh sambil berdoa ya. Terima kasih pada sore ini kami telah melaksanakan ujian. Saya kok sekali lagi berjalan dengan baik selanjutnya. Juga menjadi guru-guru yang telah kalian. Siang Bu, terima kasih Selamat siang, terima kasih juga.